Halo semua, selamat datang di pembahasan Fisiologi Biota Laut Departemen Biologi FMIPA UI. Sebelumnya, apakah teman-teman semua pernah terpikirkan di mana sih letak mata pada bulu babi? Dan kalau misalnya mereka tidak punya mata, bagaimana cara mereka dapat melihat keberadaan makanan ataupun keberadaan predator? Untuk itu, mari kita sama-sama belajar pada presentasi yang akan kami sampaikan yang berjudul How Do Sea Urchins See the World? Simak terus! Tak kenal maka tak sayang, berikut adalah anggota dari kelompok 5, yaitu Arsya Ramadina Sendiri, Muhammad Emir Rashid, dan Muhammad Fauzi Adam Suryansyah. Berikut adalah outline dari presentasi kami, yaitu pendahuluan, taksonomi, habitat, dan persebaran bulu babi, morfologi dan anatomi bulu babi, kemudian mengenai bulu babi ungu atau Strongylocentrotus purpuratus, dilanjutkan dengan gen fotoreseptor dan mekanisme fotoreseptor, kemudian ditutup dengan kesimpulan. Kebanyakan hewan memiliki alat pendeteksi cahaya untuk dapat mengetahui serta beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Salah satu contoh hewan yang merespon terhadap cahaya adalah bulu babi. Biota laut ini tidak menggunakan struktur seperti mata atau seperti lampu pada umumnya untuk mendeteksi cahaya, melainkan menggunakan struktur kaki tabung yang di dalamnya terdapat reseptor yang peka terhadap cahaya. Taksonomi dari bulu babi yaitu hewan ini merupakan hewan vertebrata yang termasuk dalam filum Echinodermata dan kelas Echinoidea. Ini merupakan organisme bentos di mana hidup di dasar laut dengan ketersediaan makanan yang melimpah seperti daerah alga, daerah terumbu karang, dan padang lamun. Bulu babi dapat dijumpai pada laut dangkal maupun laut dalam dengan kedalaman mencapai 5.000 meter. Bulu babi memiliki keanekaragaman tinggi pada zona intertidal. Berikut merupakan peta persebaran dari spesies bulu babi. Dapat diketahui bulu babi tersebar di hampir seluruh bagian lautan mulai dari Samudra Pasifik hingga ke Australia. Pada umumnya, bulu babi memiliki tubuh yang simetris radial dan diselimuti oleh duri yang duri ini berfungsi sebagai alat gerak atau mobilisasi dan untuk melindungi diri dari predator. Berikutnya, bulu babi memiliki tubular fit atau podia yang telah berkembang menjadi sakar atau sejenis penghisap dan tersusun berselang-seling dengan duri. Berikutnya, bulu babi memiliki bobot serta ukuran tubuh yang beragam. Warna tubuh dari bulu babi juga beragam mulai dari hijau, hitam, kuning pucat, merah ungu, dan merah muda yang diakibatkan oleh adanya pigmen pada kulitnya. Untuk anatomi dari bulu babi ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian oral atau bagian bawah serta bagian aural atau bagian atas. Mulut dari bulu babi biasa disebut lentera Aristoteles berada di bagian oral atau bawah yang dilengkapi dengan gigi tajam dan kuat yang terbuat dari kalsium karbonat. Gigi ini berfungsi untuk menangkap dan mengunyah makanannya. Anatomi tubuh dari bulu babi ini terdiri atas mulut, esofagus, usus, dan lambung, di mana organ-organ tersebut terhubung menjadi satu saluran, yaitu saluran pencernaan dari mulut menuju anus di bagian aboral atau di bagian atas. Selain itu, pada bulu babi juga terdapat lunat serta ampula. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, bulu babi dapat melihat tidak dengan struktur mata, melainkan dengan struktur kaki tabungnya. Dengan demikian, bagaimana sih caranya bulu babi dapat mengetahui arah datangnya cahaya? Untuk membahas mengenai mekanisme fotoreseptor pada bulu babi, kami akan berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh Ulrich Luther dan kawan-kawan pada tahun 2011 yang membahas mengenai fotoreseptor pada Strongylocentrotus purpuratus atau bulu babi ungu. Bulu babi ungu hidup di dasar laut yang memiliki rumput laut yang melimpah dan sesuai namanya memiliki tubuh yang berwarna ungu. Bulu babi ungu atau S. purpuratus umumnya dapat ditemukan di wilayah Pasifik Timur, dapat ditemukan di sepanjang pesisir Alaska hingga Meksiko. Setelah melakukan analisis molekuler, Ulrich Luther dan kawan-kawan berhasil menemukan bahwa sel-sel fotoreseptor pada bulu babi ditemukan pada struktur kaki tabungnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya dua gen fotoreseptor yang terekspresi pada struktur kaki tabung tersebut. Yang pertama, ada gen SP-opsin 4 yang terekspresi pada bagian disk kaki tabung dan bagian basal kaki tabung yang melekat pada kerangka tubuh. Kemudian ada gen SP-PAX6 yang ditemukan terekspresi pada stalk atau bagian batang dari keseluruhan kaki tabung tersebut.
Adapun mekanisme fotoreseptor dari bulu babi adalah sebagai berikut. Terdapat sel-sel fotoreseptor pada disk kaki tabung. Sel-sel fotoreseptor ini nantinya akan menangkap cahaya dari berbagai arah. Sementara itu, kerangka tubuh dari bulu babi sendiri memiliki fungsi untuk memberikan bayangan, sehingga bulu babi mampu untuk mendeteksi intensitas cahaya yang diterima berdasarkan posisi tubuhnya terhadap arah datangnya cahaya. Sel-sel yang peka terhadap cahaya ini akan terhubung oleh sel saraf yang terdapat pada sepanjang kaki tabung bulu babi. Saraf-saraf ini nantinya akan mengelompok menjadi 5 jari-jari yang akan bertemu pada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini merupakan perpanjangan dari sel saraf yang lainnya, tanpa perantara suatu organ otak. Melalui jaringan ini, bulu babi akan dapat mendeteksi serta bereaksi dari rangsangan cahaya yang diberikan oleh habitat dan lingkungan tempat tinggal bulu babi ini berada. Bulu babi dapat merasakan arah datangnya cahaya juga dibantu oleh struktur rangkanya. Saraf internal dari kaki tabung ini akan melewati suatu pori-pori cangkang, dan pada sebelah pori-pori ada suatu penyokan kecil. Pada penyokan kecil ini terdapat suatu sel yang sensitif pada cahaya. Daerah penyokan ini tertutupi sebagian besar dari berbagai arah oleh kaki-kaki tabung. Hanya beberapa saja yang terkena cahaya dalam satu waktu. Dengan menggunakan bayangannya sendiri, bulu babi dapat mengetahui sumber cahaya datang. Kesimpulannya, bulu babi dapat melihat melalui sel-sel fotoreseptor yang terdapat pada kaki tabungnya dibuktikan dengan analisis molekuler yang menunjukkan adanya gen sp-oxin 4 dan sp-pax6. Struktur kaki tabung yang terdapat di sekeliling permukaan tubuh dapat diibaratkan berfungsi sebagai mata majemuk pada bulu babi. Cahaya yang masuk selanjutnya akan diteruskan oleh sel saraf, dilanjutkan ke dalam sistem saraf pusat, membuat bulu babi dapat merespon keberadaan cahaya. Berikut ini adalah data pustaka yang kami gunakan untuk membuat PPT dan video mengenai fotoreseptor pada bulu babi. Sekian video mengenai mekanisme fotoreseptor pada bulu babi. Semoga video ini dapat menambah wawasan saudara-saudara sekalian. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata serta perbuatan dalam pembuatan video ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya kembali. Bye-bye.